setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menyerahkan, mengimpor pita cukai palsu atau dipalsukan, itu ancaman pidananya 1 sampai dengan 8 tahun dan juga pidana 1 sampai 20 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, berarti kalau ada pita cukainya pun kalau memang itu larangan di sebuah tempat tetap tidak bisa beredar. Iya. Karena penjualan terhadap MMA itu juga harus ada izinnya kan, namanya NPBKC dari kita. Nah, dasar dari NPBKC kan itu adalah kita minta NIB itu harus ada izin dari pemerintah daerah setempat. Ketika pemerintah daerah setempat tidak mengeluarkan izin terhadap penjualan minuman mengandung etil alkohol, berarti kita juga tidak bisa menerbitkan izin untuk penjualan ecerannya gitu. Irama Live Talk. Ramadan 1447 Hijriah, upgrade iman, update kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Irama FM, Irama Live Talk pagi hari ini dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Buat pendengar setia Irama FM yang mau gabung boleh juga silahkan bersama dengan Bea Cukai Magelang ya di line teleponnya di 02753214446 atau bisa juga melalui WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Kali ini pendengar setia Irama FM di pagi hari ini dalam Irama Live Talk ya, tema kita itu menarik dan penting banget. Ini udah dibikin se-epic mungkin gitu ya. Ada pita, bukan sembarang pita. Ini adalah pita cukai. Wow, sebelumnya kita udah bersama narasumber yang bisa menjelaskan apa tuh maknanya gitu ya. Sapa dulu kali ya di pagi hari ini bersama dengan Mas Dimas. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi untuk pendengar Irama FM. Semoga lancar puasanya untuk yang menjalankannya. Kemudian di sebelahnya ada Mas Cahyo yang tidak bosan-bosannya ke sini. Iya, selamat pagi Mbak Amel dan pendengar Radio Irama FM dimanapun berada. Sudah sangat rindu ini kita ini duduk di sini ya, sudah 1 tahun ini. Iya betul, terakhir 2025 ya. Itu bertemu saya juga bukan ya? Iya. Terakhir bertemu saya pertama lagi 2026, ketemu lagi, kita jumpa di bulan Februari ya. Dan sebelumnya Mas, sebelum kita masuk ke tema pita bukan sembarang pita ya, boleh dong hari ini tuh persis hari jadi Kabupaten Purworejo ke-195. Boleh dong disampaikan ucapannya. Tadi persis sekali tadi baru selesai kita sidang paripurna spesial hari jadi ke-195. Baik, untuk Kabupaten kelahiran ya, tanah kelahiran kami berdua, Kabupaten Purworejo ya, selamat hari jadi ke-195. Semoga semakin sukses ke depan ya, masyarakatnya makin sejahtera, tentunya seperti itu. Pokoknya semakin maju lah gitu. Amin. Mas Dimas mau ada yang diucapin? Boleh dong. Betul. Selamat ulang tahun ya untuk Purworejo tercinta. Purworejo semoga semakin maju, terutama di sektor-sektor yang seharusnya potensial untuk Purworejo. Mari kita bersama-sama membangun Purworejo tercinta ini. Oke, baik. Amin. Semoga harapannya bisa segera terwujud ya di tahun 2026 ini. Dan kembali lagi, balik lagi ke tema tadi tentang banyak gitu yang di antara kita mungkin masyarakat belum memahami. Penting banget itu seikat pita itu ya. Kenapa sih harus penting banget? Nah, namun sebelum kita bahas dulu ke sana lagi, ini ya mohon juga disampaikan untuk pendengar setia Irama FM yang belum tahu dan lupa gitu ya, mungkin apalagi bukan pengusaha rokok kan pasti asing sekali dengan cukai. Apa sih itu cukai sendiri? Monggo boleh. Oke. Baik Mbak dan juga pendengar Radio Irama FM, kembali lagi kami merefresh ya, kami sampaikan kembali nggak bosan-bosan. Namun sebelum ke cukai itu kan kami ini dari Bea Cukai. Nah, Bea Cukai itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada kata-kata bea dan juga ada kata cukai. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau bea atau kepabeanan itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atau arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean Indonesia. Jadi kalau barang masuk itu namanya impor, kalau barang keluar namanya ekspor. Juga termasuk di situ adalah pemungutan bea masuk dan bea keluar. Nah, jadi bedanya kalau bea itu yang urusannya impor ekspor ya. Nah, kalau cukai di situ adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu nih Mamel. Barang-barang tertentu yang apa? Yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan undang-undang, dalam hal ini undang-undang cukai. Nah, sifat dan karakteristik itu tadi apa? Ada 4. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, selanjutnya yaitu peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi kesehatan, baik untuk lingkungan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara itu demi asas keadilan dan keseimbangan, Pak Men. Nah, itu dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Nah, undang-undang kami kan 2 tadi, kepabeanan itu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kalau cukai di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi ada 2 ya, ada bea dan cukai. Nah, cukai itu yang harus dibatasi, salah satunya mungkin yang sudah banyak dikenal masyarakat itu adalah rokok ya. Nah, itu tadi definisinya ya yang udah dijelasin oleh Mas Cahyo. Lalu kita kembali lagi. Tadi ada bea cukai, berarti saat ini kita fokusnya pada cukai karena lagi bahas tentang pita cukai. Nah, barang yang masuk kena cukai itu tadi bisa disebutin dong Mas, apa aja selain rokok yang memang sudah kita kenal? Oh baik Mbak Iman dan pendengar Irama FM ya. Berdasarkan Undang-Undang Cukai ada 3 barang yang dikategorikan sebagai barang kena cukai atau BKC. Yang pertama yaitu etil alkohol. Biasa kita kenal dengan alkohol murni yang biasa dibeli di apotek ya kalau resminya, dengan senyawa C2H5OH. Lalu yang kedua ada minuman mengandung etil alkohol atau MMA, biasa dikenal masyarakat dengan miras. Lalu yang ketiga ada hasil tembakau. Hasil tembakau ada banyak ya, ada rokok, ada cerutu, ada kelembak menyan, ada tembakau iris, dan seperti liquid vape juga termasuk dalam barang kena cukai. Jadi ada 3 itu barang yang dikategorikan sebagai BKC. Ada alkohol, kemudian minuman keras, dan juga hasil tembakau. Itu tidak hanya tentang rokok, tapi vape juga ya. Liquidnya, bukan vape-nya berarti ya. Bukan alatnya. Device-nya ya. Oke. Berarti liquidnya, tapi kan itu liquid baru beberapa tahun ini ya, belum lama. Berarti undang-undangnya diperbaharui kembali. Iya, jadi kami sampaikan terkait hasil pengolahan tembakau lainnya itu memang untuk liquid itu baru di 2018 ya kalau nggak salah. Itu juga termasuk ekstensifikasi cukai. Jadi istilahnya ya penambahan barang yang dikenakan cukai meskipun memang masih dari hasil tembakau. Nah, di situ ada rokok elektrik ya, kalau kita nyebutnya ada rokok elektrik padat, ada rokok elektrik cair dengan sistem terbuka atau tertutup. Nah, seperti itu. Jadi memang itu juga adalah ekstensifikasi. Jadi penambahan atau namanya apa ya? Nah, iya itu penambahan jenis barang kena cukai tadi. Oke, baik. Tapi liquid sedikit menambahkan liquid yang mengandung ekstrak tembakau saja. Kalau tidak ada ekstrak tembakaunya tidak dikenakan cukai. Oh, berarti kalau yang bau-bau mangga, bau-bau jeruk, asal ada ekstraknya itu tetap masuk. Masuk. Oke. Karena kan baunya memang lebih strong ya daripada rokok biasanya. Nah, terus juga ada nih yang akhir-akhir ini mungkin masyarakat ada tahu rokok daun talas seperti itu. Jadi memang selama sepanjang itu tidak ada kandungan tembakaunya, belum termasuk ya, belum termasuk barang kena cukai. Namun sebenarnya kan di situ sudah berbentuknya rokok dengan cara konsumsinya juga sama seperti rokok. Jadi ada kemungkinan juga, tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat juga bisa dikenakan gitu. Karena kan sekarang ada yang baru gitu. Ada. Jadi dengan tanda kutip di situ brandnya adalah rokok herbal. Jadi dengan bahannya daun talas di situ, bukan daun tembakau. Nah, untuk saat ini belum dikenakan cukai. Ada ternyata ya dari daun talas. Tapi memang struktur tumbuhannya hampir sama ya.
Iya. Mirip-mirip betul, dipotong tipis-tipis kemudian dikeringkan itu sih Dikeringin, ya. hampir mirip-mirip sih ya. Oke, baik, kita masuk ke intinya. Kalau tadi sudah bahas tentang cukai, kita masuk ke intinya tentang pita cukai, pita yang tipis sekali itu. Sepenting apa sih dan itu tuh apa gitu Mas, tanda apa itu, monggo. Baik, Mbak Amel dan juga pendengar radio Irama FM, pita cukai kami definisikan ya. Definisi pita cukai merupakan dokumen security sebagai tanda pelunasan cukai. Nah, di situ adalah dokumen security sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas ya, yang memiliki sifat atau unsur security dengan spesifikasi dan desain tertentu. Oke. Nah, ini di sini sebenarnya saya bawakan spesimen-spesimennya nih kalau pendengar Irama boleh bisa melihat ditunjukin ya. kameranya ada di sini. Boleh ditunjukin sekali yang nonton di YouTube. Jadi memang untuk tahun 2026 itu temanya saja yang berganti. Oke. Namun untuk di situ security-nya itu ya setiap tahun pastinya diperbaharui. Jadi kalau pita cukai ini yang mencetak itu peruri, Mbak. Jadi sama seperti yang mencetak mata uang kita, ya mata uang juga rupiah. Jadi memang di situ dari kertasnya di situ security, dari cetakannya dan juga dari hologramnya di situ juga terkandung unsur-unsur security. Nah, pelunasan cukai terhadap barang kena cukai dilaksanakan dengan cara pembayaran, terus juga pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Tadi saya sebutkan pelunasannya dengan pembayaran. Jadi itu hanya untuk yang pembayaran itu etil alkohol ya, dan juga minuman mengandung etil alkohol yang golongan A dalam negeri, Mbak Amel. Golongan A itu berarti kadar alkoholnya itu sampai dengan 5%. Dan juga pembuatan dalam negeri itu jadi kalau kita bir ya, di situ namanya bir. Kalau bir lokal biasanya itu nggak ada pita cukainya karena memang dia pelunasannya dengan pembayaran. Jadi dari pabriknya sudah dilakukan pembayaran. Kecuali kalau birnya itu bir impor gitu, itu pasti ada pita cukainya seperti itu. Terus juga untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai yang kita ketahui. Jadi tadi kan MMA golongan A dalam negeri, berarti selain itu MMA golongan B dan C dalam negeri dan juga seluruh golongan yang asalnya impor itu dilekati pita cukai. Terus juga hasil tembakau. Nah, hasil tembakau itu kan ada sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, terus juga sigaret kretek tangan, sigaret kretek tangan filter, sigaret putih tangan filter, dan juga ada cerutu, tembakau iris, terus rokok daun atau klobot. Nah, kalau di Purworejo ini kan terkenalnya dengan sigaret kelembak menyan, Mbak. Jadi memang Kabupaten Purworejo itu sentra KLM, kelembak menyan. Jadi hampir 40-an ya home industry gitu memproduksi kelembak menyan. Jadi di Indonesia itu hanya 2 tempat yang masih ada memproduksi KLM, satu di Purworejo, satu di Kebumen. Kalau Kebumen itu kan di bawah Cilacap. Seperti itu. Dan juga yang dilekati pita cukai itu hasil pengolahan tembakau lainnya. Di situ tadi sudah sempat disebutkan ada rokok elektrik padat, rokok elektrik cair sistem terbuka, rokok elektrik cair sistem tertutup, ada tembakau molas, ada tembakau hirup, dan juga ada tembakau kunyah. Namun untuk yang tembakau ini kurang familiar di Indonesia karena memang ini biasanya yang dari luar negeri seperti itu. Itu berbagai jenisnya ya. Baru tadi saya mau tanya, ternyata udah dijelaskan Mas Cahyo. Apa tuh? Pernah lihat penghancuran miras, tapi memang tidak ada pita cukainya. Saya mau tanya, kok kalau miras nggak ada pita cukainya? Ternyata tadi dijelaskan. Ya, yang bir, yang khusus yang bir. Banyak ternyata kemarin tidak ada pita cukai kemudian dihancurkan. Ya, kalau itu ilegal. Jadi karena memang ada peraturan daerah juga ya. Jadi memang kalau mungkin di Kabupaten Purworejo ini setahu saya 0% kalau nggak salah, kebijakannya 0%. Jadi memang dilarang ya. Jadi peredarannya itu. Jadi yang berwenang ya dari Satpol PP yang penindak. Berarti kalau ada pita cukainya pun kalau memang itu larangan di sebuah tempat tetap tidak bisa beredar. Iya,
karena penjualan terhadap MMA itu juga harus ada izinnya kan, namanya NPBKC dari kita. Nah, dasar dari NPBKC kan itu adalah kita minta NIB itu harus ada izin dari pemerintah daerah setempat. Ketika pemerintah daerah setempat tidak mengeluarkan izin terhadap penjualan minuman mengandung etil alkohol, berarti kita juga tidak bisa menerbitkan izin untuk penjualan ecerannya gitu. Jadi tetap saja ilegal. Oke, berarti tetap melihat peraturan daerah dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Itu beberapa yang tadi disampaikan tentang pita cukai. Nah, berarti kalau rokok, sekarang kan banyak rokok yang kalau merek-merek besar kemudian diplesetin ya. Banyak yang nggak ada pita cukainya. Nah, itu berarti pasti ilegal ya, Mas ya? Ketika ada rokok tidak dilekati pita cukai, bisa dipastikan itu rokok ilegal. Gitu. Nah, ini kalau fungsinya sendiri tentang pita cukai itu fungsinya apa, Mas? Kita definisikan dulu ya, barang kena cukai kan hanya boleh ditawarkan, diserahkan dan dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran. Setelah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Maka fungsi dari pita cukai itu sendiri adalah sebagai tanda pelunasan, juga sebagai alat bantu pengawasan peredaran barang kena cukai. Lalu sebagai sebagai salah satu pendekatan manifestasi kebijakan tarif atau pengendalian kuantitas BKC yang beredar. Jadi jumlah BKC yang beredar dikendalikan melalui jumlah pita yang lalu sebagai bukti keaslian atau autentikasi produk barang kena cukai bagi pengusaha, lalu alat bantu masyarakat dalam pengawasan BKC yang beredar juga begitu. Jadi untuk memantau juga gitu ya peredarannya. Baik, itulah fungsi pita cukai. Jadi buat pendengar setia Irama FM, karena pita cukai berarti sudah melalui berbagai proses ya, tidak hanya langsung pokoknya jenis rokok, filter, bukan filter, kretek dan lain sebagainya langsung dicukai, atau ada proses tertentu sebelum peletakan pita cukai tersebut. Oh ya, memang sesuai dengan golongannya ya, seperti itu. Tadi misalkan dia jenisnya apa, SKM misalkan, terus golongannya 1 atau 2 gitu. Itu nanti ada memang ada range-nya sendiri di situ. Nah di situ juga kaitannya dia dengan tarif cukainya, Mbak Amel. Jadi kalau SKM golongan 1 dia tarif cukainya 1.200 per batang ya. Kalau golongan 2 746 per batang. Nah mungkin kalau masyarakat sukanya SKT ya, SKT kalau golongan 1 dia di 483 per batangnya. Nah, jadi informasi-informasi itu ada di dalam pita cukai nanti yang perlu juga masyarakat ketahui, ada informasi apa saja di pita cukai itu. Nah, tadi saya sempat kelewat. Jadi 2026 itu kan temanya baru. Nah, temanya itu apa ini namanya? Alat musik tradisional Nusantara. Nah, jadi memang hanya ya sebenarnya memang tema besar yang diusung ya di situ. Di situ ada angklung ya. Terus juga ini saron dan sasando. Ini ada tifa dan gambus. Jadi memang di situ merepresentasikan harmoni keberagaman Nusantara gitu. Jadi memang tiap tahun itu temanya berbeda. Kalau tahun lalu apa tahun lalu? Pesona bunga Nusantara. Jadi memang berbeda-beda. Baik. Jadi untuk mengidentifikasinya lebih mudah, tahun terbitnya mungkin juga lebih mudah gitu ya. Dan juga apalagi memperkenalkan budaya Indonesia. Masih ngomong tentang cukai, berarti tadi disampaikan tergantung ukurannya. Ada yang 400 tadi, ada yang 1000 kata Mas Cahyo. Berarti ada kemungkinan untuk dipalsukan. Nah, itu gimana? Biar kita nih orang awam tuh tahu bahwa itu tuh asli atau palsu. Dan informasi tadi selain yang tadi disampaikan Mas Cahyo, ada informasi apa saja di dalamnya? Selain tadi ya pita cukai kan yang mencetak adalah Peruri, di mana itu perusahaan yang sama dengan pencetak uang tunai. Maka di dalam pita cukai itu dicetaklah
tanda-tanda ya, supaya tidak mudah untuk dipalsukan. Salah satunya adalah yang pertama adalah lambang negara Republik Indonesia, yang kedua adalah lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lalu yang ketiga ada tarif cukai tertera di dalam pita cukainya. Lalu nomor 4 tahun anggaran, yaitu tahun di mana pita cukai itu dicetak. Untuk yang alat musik tradisional Nusantara ini berarti 2026 ya tahun anggarannya. Lalu nomor 5 ada HJE, harga jual eceran. Selanjutnya ada jumlah isi kemasan, jadi harus sesuai, antara misal di bungkusnya tertulis 12 batang, di pita cukainya juga harus tertulis 12 batang begitu. Lalu ada teks Indonesia. Nomor 8 selanjutnya ada teks cukai hasil tembakau. Nomor 9 ada jenis hasil tembakau yang tadi SKM, SPT, SPTF itu juga tertera di pita cukai. Lalu nomor 10 adalah hologram yang sama seperti uang tunai kita rupiah. Lalu nomor 11 adalah personalisasi. Personalisasi itu adalah personalisasi perusahaan yang memproduksi rokok tersebut. Personalisasi untuk saat ini dikecualikan untuk 3 besar ini ya maksudnya. Untuk 3 besar kayak Sampurna, Gudang Garam sama Jarum. Untuk sama yang Jarum itu tidak ada golongan 1 ya, yang golongan 1 itu Oke. nggak pakai personalisasi. Tapi yang untuk yang lainnya ada personalisasi. Jadi yang Ada brandnya begitu ya? betul ada brand. Jadi penggolongan ini Mbak itu berdasarkan jumlah produksi per tahun, per tahunnya. Jadi kalau dia golongan 1 itu sudah di atas 2 miliar kalau nggak salah, atau 3 miliar gitu per tahunnya, batang ya hitungannya. Jadi memang Batang itu. iya 2 miliar batang itu misalkan. Jadi memang jika 1 tahun itu mencapai kapasitas produksi sekian, dia golongan apa gitu, ada penggolongannya seperti itu. Jadi untuk yang tadi yang besar itu memang nggak perlu lagi personalisasi gitu. Jadi personalisasi itu 8 digit ya. 8 digit di situ akronim lah kalau nggak salah ya, akronim dari perusahaannya. Misalkan Irama FM Pur, jadi di situ Ira FM Pur gitu, bisa jadi gitu. Oke. Kode lah sih. Jadi tadi tingkat 1, 2, 3 yang disampaikan oleh Mas Cahco, penggolongan tadi itu bukan karena kandungannya, berarti Bukan. karena Kapasitas hasil produksi. kapasitas. Ya, kapasitas produksi per tahun. Oke, berarti makin banyak justru makin untung ya. Iya. Tapi cukainya makin mahal Makin juga. mahal, iya. Baik. Nah, ini boleh dilanjut Mas Dimas tadi untuk tema cukai yang diusung. Nah, ini instrumen alat musik tradisional Indonesia. Iya betul. Untuk tahun 2026 ini seperti disampaikan Mas saya tadi, temanya instrumen indah alat musik tradisional Indonesia. Salah satunya ya gambus, tifa, saron, sesando, angklung, dan satu lagi apa Mas? Udah 5. Udah 5 aja. saja. Ya, betul. Setelah itu juga kami sampaikan cara identifikasi keaslian pita cukai secara kasat mata ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa alat yang digunakan untuk mengidentifikasi seperti UV light atau kaca pembesar. Tapi kita juga butuh bantuan masyarakat untuk membantu menekan peredaran rokok ilegal ini. Dan makanya juga diperlukan pengetahuan atas bagaimana sih cara mengidentifikasi pita cukai secara kasat mata. Lalu dilihat dari cetakannya, seluruh cetakan pita cukai itu terlihat tajam ya. Tajam itu maksudnya dari warnanya, dari keterangan-keterangan tadi seperti lambang-lambang itu juga cetakannya tajam. Kadang kan ada juga yang agak buram gitu ya. Gitu. Warnanya pudar-pudar gitu. Lalu dari hologramnya juga berupa real 3D image atau berupa huruf PC yang dapat diidentifikasi pada sudut 0 derajat saat disinari dengan sudut datang cahaya dari arah depan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa menggunakan alat bantu lampu atau UV light. Itu terlihat serat-serat berpendar berwarna biru dan hijau, serta invisible dot color berwarna merah dan putih yang tersebar di kertas pita cukai begitu. Berarti bisa kayak uang ya?
Ya, dilihat, betul. diraba, diterawang. Gampangnya kalau pakai UV itu ketika kertas biasa itu disorot UV kan jadi Putih. ya jadi putih ya. Mm-mm. Kalau pita cukai jadinya berwarna biru gitu. Oke, baik. Itu tadi ya supaya kita juga jangan sampai nih mau pakai yang ilegal ya kan. Menyambung ilegal. Nah, Boleh. tadi belum sempat kita sampaikan. Lagi-lagi ini kami sampaikan pada masyarakat beberapa jenis pelanggaran terkait pita cukai. Nah, yang pertama itu rokok polos. Artinya dia memang benar-benar tidak dilekati pita cukai. Ya, itu ilegal. Terus juga yang selanjutnya pita cukai bekas. Artinya berarti dia menggunakan bekas pakai. Jadi dari yang sudah dilekatkan, modusnya adalah dikelupas dengan hati-hati, dikumpulkan nanti ditempel lagi ya. Namun identifikasinya adalah kita bisa juga melihat di situ biasanya kotor, terus juga ada bekas ya kusut gitu, bekas lipatan atau ada sobek. Nah, itu bisa menjadi identifikasi awal penggunaan pita cukai bekas. Terus juga ada pita cukai berbeda dulu ya. Pita cukai berbeda artinya informasi yang ada di pita cukai tidak sesuai dengan yang ada di kemasan. Tadi juga sempat disampaikan kalau dia rokoknya SKM berarti misalkan rokok SKM pita cukainya SKT. Terus juga isi kemasan 20 di pita cukainya 12. Terus juga rokoknya perusahaan A tapi di pita cukai perusahaan yang berbeda, itu juga termasuk ilegal. Nah, identifikasi ini bisa dilaporkan kepada kami tentunya untuk ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya juga adalah pita cukai palsu. Nah, ini kaitannya berarti dilakukan atau diperoleh dengan cara yang ilegal atau pemalsuan, tidak sesuai dengan cara dan syarat mendapatkan pita cukai. Nah, biasanya di situ cetakannya buram nih Mbak Amel, terus juga tidak jelas, tidak tajam, hologramnya tidak nampak, real 3D image-nya. Jadi kaitannya di situ palsu atau enggaknya. Jadi memang itu adalah identifikasi awal. Nah, masyarakat kan dapat berperan nih, mengidentifikasi awal ini sepertinya palsu nih, dilaporkan ke bea cukai. Kami menindaklanjuti, juga tidak bisa serta-merta men-state itu ini palsu, enggak. Ada prosedur yang kami lakukan. Kalau yang menentukan palsunya adalah kita laporkan ke pusat. Jadi memang jika ada indikasi pita cukai palsu, kita lakukan ambil sampel, dikirim ke pusat. Nah, yang menetapkan dari pusat nanti ada saksi ahlinya seperti itu. Jadi memang ahli dari pusat yang menentukan ini memang palsu. Jadi kaitannya di situ untuk mendukung proses-proses penyelidikan ataupun penyidikan di tindak pelanggaran di bidang cukai seperti itu, Mbak. Jadi memang kalau kami terus juga masyarakat itu memang berperannya adalah di identifikasi awal. Ini sepertinya palsu nih. Nah, itu dilaporkan. Itu bisa seperti itu. Oke, baik. Kalau ada identifikasi kepalsuan monggo langsung dihubungi Bea Cukai Magelang kalau wilayahnya Magelang, atau Bea Cukai daerah lain kalau wilayah Anda tidak di daerah wilayah Magelang gitu ya. Buat pendengar setia Irama FM yang sudah bertanya nanti akan saya tanyakan. Yang belum bertanya dan masih pengen bertanya boleh banget, kita akan jeda sejenak terlebih. Irama Live Talk. Oke, cocok nih tadi iklannya ya tentang pita cukai. Ternyata udah punya warung tapi rokoknya ilegal. Disampaikan juga tadi katanya ada Undang-Undang Nomor 39 tentang hukuman atau sanksi pidananya. Nah, itu gimana biar masyarakat makin tahu? Mereka juga pasti was-was ya. Saya pakai ilegal nggak ya gitu. Boleh Mas Cahyo, Mas Dimas, silahkan dijawab. Baik, tadi terkait sanksi ya atas penyalahgunaan rokok ilegal ini kami sampaikan ada beberapa. Di situ memang berdasarkan undang-undang ada beberapa pasal terkait penyalahgunaan pita cukai. Yang pertama, di situ pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai,
Nah, di situ wajib melunasi cukainya plus sanksi administrasi berupa denda. Itu dendanya bisa 2 sampai dengan 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Jadi kalau dia salah dengan sengaja salah melekatkan pita cukai, di situ sanksinya administrasi memang denda. Cuma kan nilainya bisa dari 2 sampai 10 itu dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Terus juga ada setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau maksudnya di situ tidak dilekati pita cukai, dipidana. Nah, ancaman pidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan atau pidana denda 2 sampai 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi kalau klausulnya dan atau bisa dua-duanya nih Mbak Amel, bisa pidana plus denda juga. Jadi memang di situ ancamannya 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Tadi kalau rokok polos berarti ya. Terus juga ada setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai kepada yang berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya. Nah, yang bukan haknya atau di situ salah personalisasi ya. Itu juga pidana. Ancaman pidananya 1 sampai dengan 5 tahun dan atau pidana denda 2 sampai 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, di situ juga ada setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menyerahkan, mengimpor pita cukai palsu atau dipalsukan, itu ancaman pidananya 1 sampai dengan 8 tahun dan juga pidana 1 sampai 20 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, yang terbaru memang ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Mbak Amel nomor 7 tahun 2021. Di situ ketika saat penelitian, ketika ada pelanggaran cukai, dikenakan sanksi administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar, tetapi barangnya menjadi milik negara. Jadi barangnya dirampas untuk negara, pelakunya membayar sanksi administrasi 3 kali. Kalau dia sudah masuk penyidikan, sanksi administrasinya 4 kali. Jadi kalau ada tindak pidana nih, dia masuk proses penyidikan, terus di situ barangnya itu dimusnahkan, dirampas dulu, baru dimusnahkan, terus bisa dikenakan sanksi administrasi 4 kali dari nilai cukainya, seperti itu. Jadi memang ancamannya juga pidana terkait pelanggaran di bidang cukai, seperti itu Mbak Amel. Ada tambahan? Cukup. Oh, ya. Selain denda ternyata pidana juga. Jadi double memang ya sanksinya. Nah, ini ada pertanyaan, kebetulan tadi Mas Dimas bertanya. Ada yang bertanya nggak? Ada Mas. Ada yang bertanya, ini Mas Bimo bertanya, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Amel, Mas Bimo dari Purworejo aja. Izin bertanya, kalau tadi dibahas rokok kretek dan teman-temannya, bagaimana dengan rokok linting? Rokok linting apakah ada bea cukainya dari tembakaunya atau bagaimana? Ataukah memang bebas diperjualbelikan tanpa menggunakan cukai? Terima kasih. Oke, Mas Bimo. Bertanya tentang rokok linting. Memang banyak ya rokok linting ya sekarang ya. Monggo Mas Dimas. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Bimo dari Purworejo aja ya, dari Purworejo ya. Untuk istilahnya zaman sekarang tingwe linting dewe. Biar gak double bayarnya. Di Purworejo nggak tahu untuk sekarang masih ngetren nggak tuh rokok linting dewe itu. Ada beberapa. Kalau Wonosobo sama Temanggung itu masih sangat ini ya, bahkan anak-anak mudanya pun lebih memilih linting dewe daripada membeli rokok yang sudah bentukan ilegal gitu ya. Jadi untuk rokok linting itu selama penjualan atas tembakonya itu tidak dikemas dengan merek begitu. Jadi kayak kiloan paket
plastik tentengan biasa gitu, heeh. itu tidak dikenakan cukai. Lalu juga rokok-rokok linting itu kan juga ini ya Mbak ya, kadang ada beberapa yang digunakan untuk acara apa gitu, misalnya ngelinting dalam jumlah banyak terus lalu dibagi-bagikan ke masyarakat yang hadir, itu ketika tidak untuk diperjualbelikan itu jadi tidak masalah, jadi itu tidak dikenakan cukai begitu. Ketika tidak menghasilkan keuntungan untuk si pembaginya itu tidak masalah gitu ya. Ketika tidak ada transaksi juga di dalamnya juga tidak dibubuhi merek dagang sama sekali gitu. Oke. Jadi kalau di sini kami sampaikan terkait di situ adalah tembakau irisnya. Tembakau iris kan memang salah satu barang kena cukai. Nah, ketika misalkan kita punya warung nih jualan tembakau iris, tembakau rajang seperti itulah. Ketika tembakau tersebut tidak dikemas dalam penjualan eceran, terus di kemasannya tidak ada merek, etiket segala macam, terus juga tidak dicampur dengan saus seperti itu atau dicampur dengan tembakau yang impor, itu bukan termasuk barang kena cukai. Artinya dia memang curah ya di situ. Biasanya kalau jualan dalam toples ya, misalkan toples, terus saya mau beli yang ini gitu, terus dilinting sendiri, linting dewe. Itu memang tidak termasuk dari barang kena cukai, tidak dikenakan cukai. Itu nggak apa-apa. Oke, tetap nggak apa-apa. Tapi kalau tadi tembakau iris yang disampaikan Mas Cahyo, itu bagaimana pencatatan cukainya? Apakah di pabriknya atau petaninya? Atau Dari gimana? pabriknya. Jadi memang pabrik yang memproduksi tembakau iris tentunya dari awal dia sudah mengajukan izin NPPKC tadi ya, izin untuk menjalankan usaha di bidang cukai tentunya. Nah, ternyata jenis produksinya tadi tembakau iris atau tis ya, tembakau iris. Nanti dalam kemasan penjualan ecerannya itu dilekati pita cukai gitu. Jadi untuk jenis tis namanya tis T, tembakau iris itu tis gitu. Berarti ada pabriknya, ada brandnya, ada mereknya, itu Iya. baru harus dikenakan Iya, cukai gitu ya. Kalau jenengan panen dewe, linting dewe nggak masalah. Masalah. Oke, baik. Dan ada mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari 6844. Selamat pagi Mbak Mel, selamat pagi. Untuk bertanya ya Mbak terkait dengan isu import atau ekspor ya. Ini dia bilangnya import. Yang masuk ke Indonesia berarti import. Berarti import ya Mas ya, benar. Import yang masuk ke Indonesia dari Amerika. Kalau nanti ada masuk liquid itu bagaimana? Apakah tetap masuk ke cukai atau cukup menggunakan bea saja? Terima kasih. Oke. Oh, ini pertanyaan bagus ini. Iya. Ini kan lagi happening Benar. ya. Masuknya Jadi kalau- dari Amerika kan Ya. banyak katanya besok. Nah itu gimana? Ya, itu, jadi Mas? kalau barang kena cukai impor, nah, itu berarti dikenakan Dikenakan bea masuk, bea masuk dan cukai. Double berarti ya, gitu. oke. Jadi yang berhak juga importir yang telah memiliki izin, Mbak Amel. Jadi izin NPPKC tadi untuk importir, terus pengusaha pabrik gitu-gitu. Jadi dia sudah memiliki izin dulu. di sini di Indonesia. Di Indonesia Oke. udah mengajukan izin, udah punya izin lah, baru dia mengimpor misalkan tadi liquid seperti itu. Jadi dia ya double dia. Oke, bea dari luarnya masuk Iya. juga, cukainya juga harus Cukainya ada. juga, iya, gitu. cukai impor. Sedikit tambahan untuk tadi 6844 Iya, ya. nggak ada namanya. 6844 ya. 6844 Iya. 6844. Jadi mungkin memperjelas, jadi untuk bea masuk dikenakan terhadap pemasukannya dari luar negeri. Lalu ketika itu ditimbun sebenarnya tidak, kan ada yang pembayarannya dilekati pita cukai ketika akan beredar atau dibayar cukainya begitu. Lalu cukainya itu untuk peredarannya di dalam negeri gitu. Jadi cukainya itu terhadap peredarannya di dalam negeri. Jadi selama itu tidak beredar di dalam negeri itu Betul. tidak akan kena cukai. Ada beberapa skema ya Mas Yahya. Ada yang memang harus dibayar dulu cukainya, seperti beberapa contoh minuman mengandung etil alkohol atau ada itu di pelabuhan kan ada tempat penimbunan sementara namanya. Ketika dia masih berada di situ, jadi belum dilunasi cukainya, belum beredar di dalam
Indonesia itu biasanya belum dibayar cukainya. Nanti ketika itu udah akan beredar baru itu yang dibayar Bayar cukainya. cukainya. Oh begitu. Itu Oke. namanya toko bebas bea. Oh. Ya, toko bebas ya yang dimaksud Ya, ya. ada di Ada bandara ada di nama toko bandara. bebas bea. Kalau di pelabuhan itu biasanya dia ditimbun dulu di area pelabuhan sebelum. Yang penting tidak pindah posisi tempat Betul. gitu mungkin ya. Oh, nanti dikhawatirkan udah masuk ke pabrik, sudah dikemas Nah, ulang dan lain itu. sebagainya. Itu makin memperluas kecurangan ya. Oke, nampaknya 1 jam udah lumayan panjang Mas Dimas, Mas Cahyo. Boleh dong pertanyaannya tadi, terima kasih yang sudah bertanya. Ada Mas Bimo, ada ini kayaknya Mas-mas 6844. pasti dari 844 ini ya. Terima kasih Mas untuk yang dengerin. Dan buat mendengar setia Irama FM yang tadi tidak berkesempatan nonton dari awal, boleh banget langsung kunjungi YouTube Irama FM ya, YouTube LPPL Radio Irama FM Purworejo. Langsung disimak dari depan, apalagi kalau Anda yang butuh usaha untuk pengen bikin usaha rokok. Nah, ini langsung bisa ya, nanti dihubungi Mas Cahyo dan juga Mas Dimas. Closing statementnya Mas untuk di hari ini, monggo boleh disampaikan untuk masyarakat Purworejo terkait dengan pita cukai. Baik, cukai rokok kan bukan hanya sebagai objek penerimaan, namun juga untuk membatasi konsumsinya karena concern ke masalah kesehatan ya. Jadi karena sebelum rokok beredar itu kan ada uji lab. Kasarnya gini, rokok yang legal aja dinyatakan tidak sehat, apalagi yang ilegal gitu kan. Makanya harapan kami kepada pendengar radio Irama FM Purworejo untuk terus serta dalam memerangi dan menekan peredaran rokok ilegal, terutama di Kabupaten Purworejo, dengan cara tidak membeli produk rokok ilegal, dan apabila melihat, mendengar atau mengetahui ada peredaran rokok ilegal dapat menginformasikan kepada kami atau ke Satpol PP setempat gitu. Ada tambahan Mas Cahyo? Ya, tadi terkait Satpol PP, jadi memang Bea Cukai di situ menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Kaitannya dengan pemerintah daerah di sini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi nah di situ juga kaitannya ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau Mbak Amel. Jadi mungkin nanti ada kesempatan lain kita membahas DPHCHT ya, terkait di 2026 ini seperti apa. Di situ memang kita kerjasama dengan Satpol PP dalam hal pengumpulan informasi, juga ada penegakan hukumnya, operasi bersamanya. Nah, tim Satgas itu ada Bea Cukai, ada Satpol PP, ada kepolisian, ada TNI, kejaksaan. Nah, situ bersinergi untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal. Namun, pemberantasan rokok ilegal ini juga tidak serta-merta bisa berhasil atas kami sendiri. Tentu di situ adalah peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan. Jadi memang informasi identifikasi awal bisa disampaikan pada kami melalui saluran WhatsApp ataupun di media sosial kami. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Cahyo, Mas Dimas, dan terima kasih untuk atensi Anda pendengar setia Irama FM yang sudah bertanya juga, terima kasih banyak. Dan ini waktunya saya Rizky Amelia bersama dengan Bea Cukai Magelang, ada Mas Dimas dan Mas Cahyo pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk